Shalom saudara kasih Tuhan. Kembali pada hari ini kita tetap melakukan ibadah kita, menaikkan syukur kita. Kita memberi yang terbaik, bahwa Tuhan baik buat kita satu minggu ini. Selama hidup kita berikan kesempatan kita, puji-pujian, menyembah kita. Serahkan hati kita karena pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik kami. Selalu menyertai kami. Kau layak semua. Haleluya. Cinta seraya
Pada saat ini Tuhan untuk menemui Tuhan. Percaya Tuhan, Kau hadir dalam kami Tuhan. Kau menyembuhkan kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Kami nyatakan kami dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sekali memuji Tuhan dengan luar biasa. Sebab Dia baik bagi kita. Dengan pujian kita, dengan Tuhan kami pasti bisa. Haleluya. Saudara menyesalkan hati kita, naikkan pujian penyembahan kita. Dengan pawaya Tuhan, sembah Tuhan. Dengan sembahan kami Tuhan, dengan puji dan penyembahan kami. Haleluya. Kalau percaya Tuhan, firman selalu serta kami. Haleluya Yesus. Maka kuat oleh jiwamu, tangan-Mu Tuhan selalu ku naikkan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu bersamaku.
Shalom semuanya, selamat bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, mendapatkan pengertian yang lebih lagi dari Bapa di surga untuk perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anaknya di muka bumi ini. Mari kita boleh tundukkan kepala kita sebentar untuk memulai renungan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang berbahagia di waktu yang berbahagia ini kami boleh berkumpul kembali walaupun secara daring untuk bersama-sama boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah panduan dan penuntun bagi langkah kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, untuk kami menangkap, untuk kami boleh mendapatkan prinsip-prinsip kehidupan daripada firman-Mu yang kekal ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita boleh buka kitab kita bersama dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Perikopnya ini dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-15. Tetapi di saat yang di hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan dua ayat, yaitu ayat pertama dan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal ketiga, ayat pertama dan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman ini mengenai waktu. Kita hidup pada zaman di mana waktu itu sangat-sangat berharga sekali. Semuanya sebisa mungkin, sedapat mungkin, kita ingin cepat, dan cepat. Bersyukur akan kemajuan teknologi. Di zaman kita sekarang ini, kita bisa melakukan perjalanan antar negara, bahkan antar benua dalam hitungan jam, kalaupun lama, paling hari. Dengan pesawat, kita bisa pergi dari satu negara ke negara lain, satu benua ke benua lain. Tidak pada hari yang sama, mungkin hari berikutnya kita sudah bisa sampai. Dimanapun di muka bumi ini. Coba bandingkan dengan 1-2 abad yang lalu. Saat itu, kalau orang mau pergian antar negara, apalagi antar benua, hitungannya bukanlah jam, tapi minggu, bahkan bulan. Kita hidup juga di satu zaman di mana semua kita bisa dapatkan dengan cepat. Mau makan, sekarang kita beli frozen food. Ketika kita mau makan, kita tinggal masukkan ke microwave, pencet, 1 menit, 3 menit, 5 menit, putar, dan ting, makanan sudah menjadi siap saji. Nah, hidup dalam zaman yang seperti demikian membuat kita ini kadang menjadi begitu terbiasanya sehingga segala sesuatu maunya kita inginkan terjadi pada segera mungkin, secepat mungkin pada waktu yang kita inginkan. Nah, firman hari ini mengingatkan bahwa mengingatkan kita terus sekali lagi bahwa ternyata tidak semuanya itu indah pada waktu yang kita maukan, yang kita inginkan. Tetapi semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di bawah langit ini,
itu ada waktunya, ada masa-masanya, ada designated time-nya. Waktu yang ditentukan baginya untuk kemudian seperti dikatakan di ayat 11, itu indah pada saat tersebut. Dengan kata lain, bila sebelum atau kelebihan waktu daripada waktu yang sudah ditentukan bagi sesuatu itu, apakah itu suatu benda, atau suatu barang, ataupun suatu kejadian, maka itu menjadi kurang indah. Allah sesungguhnya memberikan gambaran, banyak gambaran akan hal ini di dalam alam ini. Kita ambil contoh yang sederhana. Seekor ulat. Sebelum menjadi kupu-kupu, ulat itu biasanya membungkus diri dalam kepompong. Nah, kepompong ini wujudnya buruk sekali dan makan waktu yang ada di sini yang sudah ditentukan. Pada waktunya yang tepat, kepompong ini kemudian akan menjadi terbuka dan keluarlah dari dalamnya seekor kupu-kupu yang indah pada waktunya. Seandainya kita melihat, wah kasihan nih, sudah lama ya, ulat dalam kepompong ini nggak keluar-keluar juga. Kita membuka dengan paksa sebelum waktunya daripada kepompong harus terbuka, maka yang keluar bukanlah kupu-kupu, tapi tetap dalam bentuk ulat yang mungkin bentuknya lebih buruk. Dan setelah itu, selama-lamanya kemungkinan besar ulat tersebut tidak bisa menjadi kupu-kupu. Hal lain, ya, kita juga melihat bagaimana ya kelahiran kita juga di muka bumi ini. Ibu kita mengandung kita, Tuhan sudah tetapkan waktunya. Sekitar 9 bulan sampai dengan paling lama 9,5 bulan atau paling lama 10 bulan. Itu designated time yang pas ya, bagi seorang bayi untuk boleh tumbuh, untuk boleh siap untuk datang, untuk lahir ke dunia ini. Kalau sebelumnya bukannya tidak indah, tapi kurang siap, makanya kita bersyukur kalau sekarang ada keharusan sedemikian karena keadaan-keadaan kondisi tertentu, tapi dengan ilmu kedokteran yang sudah maju bisa dibantu. Ya. Setelahnya itu, wow, itu juga tidak baik bagi ibu dan anaknya. Ya. Anak-anak kami di sini, Kezia dan Kevin, mereka itu entah mengapa ya, ketika mereka dalam kandungan istri saya, mereka itu keluarnya agak lama ya. Sudah waktu yang ditetapkan oleh dokter bersalin, tapi belum melahirkan. Sehingga akhirnya harus beberapa hal dilakukan ya, seperti kasih obat penegang untuk bisa melahirkan, dan juga bahkan anak kami yang bungsu Kevin itu harus kemudian menjalani operasi karena sudah lebih daripada waktunya dan belum ada tanda-tanda keluar. Kita semua melihat semuanya ini adalah settingan Allah dan indah pada waktunya. Karenanya mari yuk dalam kehidupan kita ada kejadian-kejadian, ada hal-hal ya yang kita ini sering ingin secepatnya segera terjadi pada jadwalnya, waktunya kita. Tetapi mungkin ya bisa jadi itu tidak terjadi, bisa jadi tidak tergenapi, bisa jadi tidak terlaksana. Nah, kalau kita menghadapi keadaan-keadaan demikian, kenyataan seperti ini, mari belajar yuk untuk kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 ini, bahwa ingatkan, semuanya itu ada waktunya, semuanya ada masanya, dan Tuhan membuat pada masanya itu menjadi indah. Coba kita lihat kepada Yesus sendiri. Ketika Yesus datang bersama-sama dengan Maria ibunya dan juga orang-orang lainnya ke perkawinan Kana, waktu itu Maria meminta Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Kenapa? Bukannya Yesus tidak bisa, tapi dia tahu waktunya belum tiba. Walaupun pada akhirnya Yesus melakukan itu juga karena yang memintanya adalah ibunya sendiri, ya. Tapi kita melihat sendiri, dia tahu, Yesus tahu. Dia tidak langsung terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa, tapi dia tunggu waktunya yang pas
untuk memulai pelayanannya di muka bumi ini. Di kesempatan lain, ketika Yesus menceritakan mengenai bagaimana ada lalang tumbuh di antara gandum, murid-muridnya kemudian bilang kepada dia, "Guru, kalau begitu, lalang-lalang itu dipotong saja. Jangan biarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum." Tapi Yesus mengatakan sendiri, kalau sekarang, gandum juga akan ikut terpotong. Tapi biarkanlah tumbuh, dan tunggu pada waktunya yang tepat, maka lalang itu bisa dipotong, sementara gandum tetap bisa bertumbuh. Kehidupan di zaman ini menuntut kita serba cepat dan supaya tidak salah, tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak terpengaruhi, tidak terbawa, tidak terseret dalam semuanya itu. Kalau kita bisa mengerti, menjalani, dan belajar untuk menerima, kalau sesuatu belum terjadi dalam timetable-nya kita, waktunya kita, biarlah kita bisa menerima. Ini belum waktunya, bukan waktu saya, tapi waktu daripada genap kepenuhan daripada sesuatu tersebut. Dan pada saat itu, pasti jauh lebih indah daripada waktu yang saya inginkan. Kalau kita bisa menjalani hidup seperti demikian, saya percaya akan begitu banyak kekhawatiran, akan begitu banyak masalah, stres, tekanan, kepikiran yang bisa lepas dari kehidupan kita. Kita ini bisa belajar untuk menerima dan percaya kepada Allah. Bukankah Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah dari kekekalan sampai dengan kekekalan? Di hadapannya waktu itu semua Dia tahu. Dia bisa mengatur dan Dia membuat yang terbaik pada waktunya. Nah, biarlah kita yang manusia dengan segala kemampuan terbatas kita ini boleh belajar mempercayakan, menyerahkan kepada Bapa akan hal ini. Yuk, mari dalam kehidupan sehari-hari, kalau sesuatu belum terjadi seperti yang kita inginkan pada waktunya, kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan dan mengatakan kepada diri kita sendiri, ini akan indah pada waktunya, karena Allah merencanakan seperti demikian adanya, dan Allah Bapa yang merencanakan adalah Bapa yang setia dan sanggup untuk memenuhinya. Hidup kita janganlah menjadi kehidupan yang selalu diburu-buru oleh waktu, tapi kita boleh hidup dalam waktu yang sudah Allah tetapkan, berjalan waktu yang sudah Allah desainkan bagi kita. Sehingga hal yang lain bisa sama, tapi hidup kita ini akan mempunyai makna lebih lagi. Kita akan menjadi merasa arti lebih lagi daripada hidup kita, bukan hanya sekedar terburu-buru oleh waktu. Mari, saya mau belajar juga. Mari kita semua belajar bersama-sama. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk hidup kita. Boleh berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena Dia yang menciptakan waktu, Dia yang menciptakan segala sesuatu itu, dan Dia membuatnya pas seperti adonan cetakan yang klop indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita semua tetap dalam perlindungan penjagaannya, juga dalam masa-masa di mana sekarang ini baik di seluruh dunia, COVID masih belum juga menurun, tapi bahkan menunjukkan beberapa tanda-tanda kenaikan. Perlindungan, penjagaan ilahi ada bagi diri kita semua, pribadi-pribadi, keluarga, orang-orang kita kasihi, dan juga bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita boleh tundukkan kepala kita. Kita mau bersama-sama berdoa untuk doa penutup. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi belajar daripada firman-Mu. Bapa, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
waktunya. Engkau yang menciptakan sesuatu itu, Engkau yang juga menciptakan bagaimana itu bisa indah pada waktunya. Bapa, kami hidup di satu zaman di mana kami sering ingin cepat, ingin instan, ingin segera. Tapi ajar kami untuk boleh melihat sekali lagi, mengevaluasi diri kami sekali lagi melalui firman-Mu hari ini, bahwa semuanya yang ada di bawah kolong langit, di atas bumi itu sesungguhnya ada waktunya, dan Engkau membuat indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan dalam kehidupan kami semua. Ajar kami, mampukan kami, bantu kami juga. Bukan hanya menjadi sekedar pendengar, tapi menjadi pelaku dan pelaksana pada firman-Mu ini. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa, Engkau yang layak menerima semuanya itu. Dalam nama Yesus. Dan biarlah kita semua boleh menerima berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang kita kenal dan sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita, yang begitu mengasihi kita, menyayangi kita. Berkat Tuhan turun atas kita, turun dalam hidup kita, melimpah melalui kehidupan kita, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.